Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, yaitu Ibu Siti Reoni Inayati. Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan, kami dari kelompok 2 kelas 6A bisa menyelesaikan tugas kelompok yang berjudul laporan arus kas. Tugas ini kami susun guna mendapat nilai tugas kelompok dari mata kuliah teori akuntansi. Oke, baik, kami dari kelompok 2 kelas 6A beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Dandi Rizky, yang kedua Musawir Majdi, yang ketiga Wiwi Aryuni, yang keempat Arif Rahmat Hidayat, yang kelima Apriyadi, dan yang keenam Alimuddin Hamid. Saya akan membahas tentang latar belakang disusunnya makalah ini. Kita melihat bahwa pada dasarnya setiap perusahaan itu perlu mengetahui perkembangan kegiatan usahanya dari waktu ke waktu tentunya. Agar kenapa? Agar kita dapat mengetahui keadaan keuangan perusahaan pada saat tertentu dan mengetahui apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian. Nah, dalam ilmu akuntansi seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 5 laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi suatu perusahaan. Kelima laporan tersebut adalah yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas atau biasa kita sebut modal. Kemudian yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau yang sering disebut juga dengan neraca. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan laporan keuangan. Namun dari semua laporan keuangan yang ada, hanya laporan arus kas yang menyajikan ikhtisar terinci mengenai semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama satu periode. Maka dari itu makalah ini membahas lebih dalam tentang laporan arus kas. Dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, kami dapat menyusun 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang apa itu laporan arus kas, tujuan, serta kegunaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana penyajian laporan arus kas. Dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana pengungkapan laporan arus kas. Dari rumusan masalah itu pula kami dapat menyusun tujuan dari disusunnya makalah. Ini yaitu yang pertama menjelaskan tentang laporan arus kas, tujuan dan kegunaannya. Kemudian yang kedua memaparkan penyajian tentang laporan arus kas. Dan yang ketiga tentunya menjelaskan proses pengungkapan laporan arus kas. Baik, berikut penjelasan materi dari anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Musawir Majdi. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan arus kas. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang cepat, dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas adalah arus kas masuk operasi dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan arus kas operasi di masa yang akan datang. Akuntansi dan laporan arus kas. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2002, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas adalah ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun buku. Dan tujuan arus kas adalah pertama, memberi informasi historis mengenai
perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan atau financing selama suatu periode akuntansi. Kedua, perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan. Dalam pernyataan ini, bagian yang tak terpisahkan atau integral dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga, jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wiwi Aryuni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, kegunaan informasi arus kas. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan, future cash flows dari berbagai perusahaan. Laporan arus kas. Cash flow mengandung dua macam aliran arus kas, yaitu 1. Cash inflow. Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas. Penerimaan kas. Arus kas masuk. Cash inflow terdiri dari 1. Hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. 2. Penagihan utang dari penjualan kredit. 3. Penjualan aktiva tetap yang ada. 4. Penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseorangan terbatas. 5. Pinjaman atau hutang dari pihak lain. 6. Penerimaan sewa dan pendapatan lain. Bagi Anda yang bertanya-tanya tentang metode penyusunan laporan arus kas, tentu paham bila laporan arus kas adalah salah satu bagian laporan keuangan yang penting bagi perusahaan. Laporan arus kas berisi seputar pengaruh kas yang berasal dari kegiatan operasi, transaksi, investasi, dan kegiatan pembiayaan atau pendanaan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Perbedaan kedua metode ini sendiri hanya pada bagian aktivitas operasi perusahaan yang bersangkutan. Investasi dan aktivitas dari pendanaan pada metode arus kas tidak langsung, perhitungan dimulai dari bawah ke atas pada laporan laba rugi atau dimulai dari pendanaan bersih. Yang pertama, saya ingin membahas sedikit tentang metode langsung. Keunggulan dari metode ini adalah metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Adapun kelemahan utamanya adalah data yang dibutuhkan seringkali sulit didapat dan biasanya mahal. Metode langsung menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasi. Metode langsung lebih mudah untuk dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. Dalam metode ini, akun beban penyusutan, beban deflasi, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian untuk utang dikeluarkan dari komponen aktivitas operasi. Lalu, eliminasi, hapus transaksi, silang antar buku kas. Selanjutnya, sampai jenis pengeluaran dan pemasukan kas ke dalam elemen-elemen laporan arus kas memang membutuhkan banyak waktu. Namun, apabila Anda membuatnya pada saat semua catatan sudah selesai, sehingga laporan arus kas sudah harus selesai bila dikerjakan sejak awal, maka setiap hari dan seperti itu maka akan terasa ringan. Pada dasarnya metode ini adalah laporan arus kas yang disusun berdasarkan pada buku kas atau bank. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari
kegiatan operasi secara lengkap, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Adapun metode yang kedua adalah metode secara tidak langsung. Ada dua sumber yang digunakan untuk membuat laporan arus kas, yaitu laporan laba rugi periode berjalan, neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Metode tidak langsung memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari kegiatan operasi. Disinilah kelebihan dari metode ini. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, karena datanya dapat tersedia dengan segera. Maka, metode ini lebih murah dibandingkan dengan metode tidak langsung, dan menyesuaikan laba bersih tersebut sehingga di laporan arus kas dari aktivitas operasi. Dalam metode tidak langsung, arus kas aktivitas operasional, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan disusun berdasarkan pada laporan laba rugi dan neraca. Pada metode arus kas tidak langsung, perhitungan dimulai dari bawah ke atas pada laporan laba rugi, atau dimulai dari perbedaan bersih. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi sebelumnya dan setelahnya, dan unsur penghasilan atau beban yang diberikan dengan arus kas, investasi, atau pendanaan. Langkah-langkah penyusunannya dimulai dari data laporan laba rugi tahun ini, lalu disiapkan dengan neraca tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, Anda bandingkan antara neraca periode sebelumnya dengan neraca periode berjalan untuk memperoleh data aktivitas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk atau metode penyajian laporan arus kas. Dua metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penggunaan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau pendanaan. Jadi pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan suatu rangkaian hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan. B. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan, dan hak minoritas dalam laba atau rugi konsolidasi. Baik, saya Alimuddin Hamid akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Apriyadi, yaitu pengungkapan laporan arus kas. Menurut PSAK 2 Revisi 2009, laporan arus kas bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut contohnya adalah perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Transaksi semacam itu meskipun mempengaruhi struktur aset serta modal entitas, tapi tidak mempengaruhi arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas.
Hal ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas, yaitu melaporkan transaksi yang berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan peraturan tentang lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain sehingga saldo tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Entitas pengungkapan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan dan tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta manajemen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa laporan arus kas itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan alir masuk dan keluar uang atau kas perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari setiap perusahaan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama satu periode tertentu yang diklasifikasikan menurut yang pertama aktivitas operasi, yang kedua investasi, dan yang ketiga pendanaan. Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas, yang pertama yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kemudian aliran kas yang dilaporkan dapat disajikan dalam 3 kelompok besar kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, serta kegiatan keuangan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.